Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel PPMI Mesir. Nah, kali ini kita ada yang beda. Ada konten baru, ada sesi baru dari PPMI TV. Apalagi sekarang kita lagi ada COVID-19. Kita nggak bisa kemana-mana, kita di rumah, kita stay at home. So, kita buat PodMe, podcast bareng PPMI. Dulu. Ini ngomong kacamata gue nih. Oh, iya ya. Duh. Sorry Bang. Ulang lagi dah. Nah, kali ini narasumber kita langsung dari Presiden PPMI Mesir dan Wakil Presiden PPMI Mesir. Siapa yang nggak kenal beliau kan? Orang yang sangat terkenal dan paling terkenal di Mesir. Di samping saya ada Bang Arif Mugni selaku apa Bang? Apa ya? Selaku Presiden PPMI Mesir. Assalamualaikum Bang Mugni, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sampingnya ada Bang Babas, Bang Nasruddin Babas. Gimana Bang namanya? Iya, Nasruddin Babas. Nasruddin Babas bener ya? Iya. Nasruddin Babas LC. Nah, beliau udah lulusan Ceger. Tafsir. Ya, LC lah ya, lulusan dari Al Azhar. Antum insyaallah sebentar. Ya Rabb, insyaallah, amin. Assalamualaikum Bang, sehat? Waalaikumsalam. Belum ngucapin salam. Ya Allah. Iya. Nah, terkait COVID-19 nih Bang ya. Kita mau Tapi sebelum itu Bang, podcast apa sih podcast tuh? Oh, podcast. Nah, ditanya podcast ini. Podcast itu artinya ngobrol-ngobrol santai lah ya. Oh, Iya, gitu. jadi antum-antum di depan nih biasanya kan ngomong-ngomong di depan Mas Sisir dengan cara sambutan gitu ya kan. Jadi di depan tuh banyak bapak-bapak pejabat, caranya ngomongnya tuh kayak ya kudu kaku lah ya, kudu formal gitu ya kan. Tapi di sini ya nyantai aja gitu kan sama saya gitu. Nyantai aja, paham nggak nyantai? Siap. Iya, nyantai. Tapi biasanya yang pembicara podcast tuh dia subur-subur gitu, gemuk-gemuk gitu. Ini antum kok beda gitu. Nah, ini kita keker juga. Oh, siap. Iya, kekeringan. Oke, tanpa panjang waktu kita mau ngobrol-ngobrol sama Pak Presiden, Wakil Presiden terkait COVID-19 ya. Menurut abang-abang nih ya, gimana sih tanggapan antum gitu terkait COVID-19? Mungkin bisa beri informasi kepada kita kebijakan pemerintah Mesir di sini kan. Kemudian sudah lampu merahkah di Kairo ini terkait corona ya? Bisa dikasih penjelasan mungkin dari Bang ya, seruit lu nggak apa-apa kali. Kongres silakan. Ya. Antum aja nanti. Oh, siap. Aduh. Oke, berarti kalau tapi ini kita bincang santai aja kan? Santai aja. Siap. Iya. Terkait wabah penyakit corona ini ya. Ya kan udah menjadi pandemi gitu. Misalnya berarti sudah mendunia. Jadi bukan hanya bukan musibah juga sih, bukan hanya penyakit untuk Mesir saja, tapi juga untuk negara-negara lainnya. Semuanya tuh ngomongin Bang ya. Iya. Semuanya. Rata-rata pada ngomongin ini semua sekarang. Ngomongin dia terkenal banget tuh. Lebih Iya. terkenal dari antum. Sampai ada wawancaranya kemarin tuh. Ada Wawancaranya. Iya. Said Corona katanya. Iya, Said Corona. Nah, jadi terkait ini mungkin kita pribadi menganggap ini hal yang serius seperti itu. Jadi kita selaku anak perantauan ya. Jadi kayak bisa dibilang orang-orang yang diaspora gitu kan, mahasiswa yang belajar di luar negeri ya harus lebih mengikuti lah peraturan-peraturan yang ada di rumah baru kita ini, seperti itu. Jadi ibaratnya kita tamu lah ya di sini. nah itu, mereka pasti orang rumah itu lebih tahu lah isi rumahnya gitu. Nah, kita tamu harus mengikuti apa yang disampaikan oleh tuan rumah itu. Nah, mungkin yang baru-baru ini yang sudah jadi terhitung dari tanggal 15 Maret 2020 itu mulai pemerintah Mesir mulai serius memberi imbauan-imbauan, termasuk dari mulai 15 Maret itu tidak diliburkannya semua perkuliahan, talaki, sekolah dan lain sebagainya. Pokoknya menghindari perkumpulan-perkumpulan. Itu terhitung di 15 semua Maret. ini ya. Di semua Mesir, provinsi gitu ya. semua provinsi. Kemudian terhitung tanggal 25 Maret Mesir mulai memberlakukan jam malam. Nah, jadi itu kalau bisa dilihat video-video tuh ada tuh yang dikejar-kejar tuh. Jadi suka kali tuh kalau misalnya mahasiswa kita Indonesia itu pada buat statusin gitu. Sampai akhirnya mungkin ini jadi imbauan kita bersama juga, ada yang dia ngerekam itu juga akhirnya digerebek gitu sama polisi. Nah, itu mohon tidak diulangi lagi seperti Biasanya itu. kalau jam-jam malam itu mulai dari jam berapa Bang?
sampai sekarang masih dari jam 7 malam sampai jam 6 pagi. Nah, siapa yang melanggar harus bayar 4.000 pon. Oh ya, kemarin kita dengar-dengar tuh kabarnya katanya dimulai dari jam 3 sore sampai jam 8, jam 7 ya? Jam 7 pagi itu kemungkinan perencanaan selanjutnya seperti itu. Jadi itu udah masuk fase ketiga kalau misalnya memang sudah seperti itu. Kalau emang teman-teman masih ngeyel gitu kayak masih ada perkumpulan ya kan, masih ya pengen bukber gitu ya. Iya, biasanya anak-anak baru nih Bang nih. Dia kan dia mungkin kangen-kangen kan dapat anniversary berapa, sebulan 2 bulan ya kan, kumpulan kan ya. Iya, nah itu bisa jadi marhala ketiga ya. Marhala ketiga kita jam 3 dimulai itu. Waduh, nggak bisa kemana-mana nih kita nih ya. Ya pokoknya tetap di rumah dah, jangan kemana-mana. Begitu aja kali ya. Ya, sampai kalau di sini tuh bahkan pemerintah sama mufti ulama tuh sepakat gitu. Maksudnya yang hebatnya memang kalau di Mesir tuh kalau misalnya sekali bilang AA semua. Jadi contohnya itu kalau sekarang mufti itu udah bilang dibolehkannya sholat zuhur menggantikan sholat Jumat seperti itu, dan dibolehkannya sholat di rumah. Jadi memang masjid sekarang ditutup semuanya seperti itu. Jadi memang alhamdulillahnya kita pada mengikuti gitu. Tapi ada yang satu hal yang mungkin jadi poin penting apa yang dibilang sama Grand Syekh gitu. Grand Syekh semalam sempat menyampaikan bagaimana wabah penyakit ini bakal hilang, tapi kita aja itu pengennya malah lebih pengen dibuka kafe daripada dibuka masjid seperti itu. Jadi mungkin itu yang hati kita. Ya, harus kita perbaiki niat-niat kita seperti itu. Niat kita balik ke masjid, bukan balik ke itulah. Ya pokoknya itulah. Tapi kalau misalnya ada orang Indonesia kayaknya masih ada yang belum kenal antum dan kami nih. Oh iya, karena ini penonton kita bukan orang Indonesia doang nih. Mungkin ada dari Yaman, teman-teman dari Maroko ya kan. Ada mungkin dari mana? Dari jauh pokoknya. Gimana? Iya, ya kan, dari Mekah, dari Saudi ya kan. Iya, nih beliau ini kita kenalin Ustadz akhirnya Ali. Dikenalin dari tadi malah kita minta. Iya, beliau dari Aceh. Bener Bang, dari Aceh ya? Dekat masjid yang terkenal itu nggak, masjid apa? Ayo, Baitur Rahman. Baitur Rahman ya? Bukan Maidatur Rahman? Bukan ya, itu di bulan puasa. Iya. Dekat situ, dekat. Oh, dekat, alhamdulillah. Ini di samping kita ada Bang Babas, ya kita manggilnya Bang Babas. Namanya Nasruddin Babas. Ya kan? Babas ini orang tua antum atau? Nama orang tua. Tapi kita songong banget Bang. Sudah biasa kali ya. Oke. Beliau dari Banten. Dari Banten. Wah, dari Banten. Terkenal dengan apa namanya? Apa nih? Ya terkenal dengan Banten, bedug. Bedug. Iya, biasanya kan kalau penampilan itu ada rampak bedug ya. Antum sempat main? Sempat. Wah, keren banget kayaknya nih. Langsung bolong bedugnya nih. Tapi beliau pemain utama Marawis. Oh gitu. Ada Marawis juga. Pemain Marawis juga ya. Masya Allah, keren. Oke, kita mau lanjut bincang-bincang lagi boleh kan ya? PPM Mesirnya kan ada yang belum tahu apa PPM Mesir. Oh iya, PPM Mesir. Kudu dikenalin ini. Ya, harus kudu. PPM Kudu itu apa sih? Mesir. Kita mau kenalin lah sedikit PPM Mesir. Apa sih itu PPM Mesir? Ya kan, mungkin Bang Babas sekali ngomongin. Oh, boleh. PPM Mesir itu ya Bang. Gua manggil Bang juga ya. Ih, nggak usah lah, kan gua masih imut. Kita mutlak. Enggak. Sedikit penjelasan apa itu PPM Mesir. Jadi PPM Mesir itu organisasi induk yang ada di organisasi induk mahasiswa dan pelajar Indonesia di Mesir. Ya. Jadi PPM Mesir menaungi seluruh mahasiswa serta pelajar yang ada di Mesir ini gitu. Jadi sekarang terhitung sekitar hampir 7.600 mahasiswa dan pelajar Indonesia di Mesir. Jadi kita itu yang hindukinnya gitu kan. Tapi keren juga ya, PPM Mesir itu kepengurusannya tuh kayak negara, satu negara gitu ya. Ada presidennya, wakil presiden. Nah, iya, kenapa disebut presiden, wakil presiden gitu? Karena kita itu ibaratnya miniatur Indonesia. Jadi kita punya wilayah-wilayah di bawah PPM Mesir itu. Jadi ada wilayah kedaerahan. Ada organisasi kedaerahan seperti daerah Jawa Barat. Ada kelurahan ya berarti itu? Ada Pak Lurah kali gitu. Sebenarnya ada, tapi belum terstruktur aja. Sebenarnya ada. Oke. Ada juga yang dari provinsi itu ada pecahannya lagi, ada kotanya. Ada kota. Iya. Di beberapa keluargaan ada yang menerapkan seperti itu. Jadi sekitar ada 16 wilayah organisasi kedaerahan yang ada di bawah PPM Mesir. Oh, berarti di setiap daerah, di setiap provinsi, di sini ada gubernurnya berarti ada ya? Gubernurnya. Nah, makanya kayak ibarat miniatur Indonesia, makanya beliau dipanggil presiden, kita dipanggil Wapres misalnya. Mantap lah. Itu. Keren.
Keren. Tapi ketika ada ini nih Bang, nih sekarang kan COVID-19 nih ya, lagi rame tuh. Program PPM Mesir rancu nggak sih sebenarnya pas datangnya COVID-19 nih? Apakah memang di cancel semuanya karena untuk tetap di rumah gitu kan, nggak ada kegiatan sama sekali atau gimana nih Bang? Silakan mau Bos. Oh, mungkin nanti dilengkapi oleh Pak Presiden ya. Iya, siap. Jadi memang yang merasakan dampak dari adanya pembelakuan himbauan dari pemerintah Mesir ini bukan hanya PPMI saja, kegiatan PPMI saja yang terkena dampaknya, tapi tadi tuh dari organisasi keluargaan, kemudian ada senat mahasiswa, bahkan mungkin ada kegiatan-kegiatan di KBRI, atau kalau kita melihat lebih luas lagi pemerintahan Mesir juga pasti akan terkendala dengan adanya himbauan seperti ini gitu kan, untuk tetap di rumah, kemudian ada lockdown dan sebagainya gitu kan. Tapi tetap kita ingin mengupayakan kegiatan-kegiatan yang mungkin masih bisa dilakukan di dalam rumah gitu kan. Misal kita buat kegiatan seperti lomba kreatif, bagaimana memanfaatkan waktu di rumah itu ngapain sih lebih baiknya gitu Lomba kan. video lah ya. Lomba video ada, nanti ada skala-skalanya, ada lomba apa lagi dan lain sebagainya. Ada juga mungkin kegiatan yang memang sebelumnya sudah kita laksanakan dan sekarang berlanjut masih bisa dilanjutkan di dalam rumah. Misalkan terjemah, ada kegiatan terjemah untuk anak-anak baru, ada juga yang dari seniornya dan sebagainya. Itu kegiatan-kegiatan, sebagian kegiatan ya yang bisa dilakukan di dalam rumah meskipun dalam keadaan seperti ini gitu. Jadi nggak mati total gitu, walaupun ada himbauan seperti ini. Ada terjemah juga total. tadi ya. Ada terjemah. Tapi gue jadi teringat ini loh, waktu beliau jadi ketua apa Oba. tuh? Oba ya. Oleh bahasa Arab. Oh, itu enggak ada Beliau- lawan tuh. Iya itu kan. Antum itu aja sih berdua. Tapi antum ketuanya gitu kan. Iya. Keren banget, makanya gua nggak ini sih, nggak apa namanya, ya pokoknya percayalah kalau PPMI dipimpin oleh Babas, orang Babas ya nama gitu. No, Babas. sama beliau. Nah, beliau ini justru kepalanya. Orang Saya orang hanya- kabinetnya manggilnya udah pakai kata sayang-sayang gitu. Jadi panggilnya Bang Bebs. Oh gitu, Bang Babs gitu ya. Iya. Terus apa sih Pak ini? Pres mau nambahin mungkin. Oh, Pak Pres Tapi mau nambahin mungkin. Saya kurang lengkap kan. Sebenarnya udah betul, misalnya sesuai sama kata Bang Babas, tapi lebih menekankan kenapa sih kita memilih apa namanya untuk bisa dibilang setelah kita rapat sama MPA BPA sama keluargaan, terutama sama MPA BPA ya, kita akhirnya memutuskan untuk termin 2 ini kita fokus untuk melawan corona seperti itu. Jadi memang kegiatan-kegiatan itu emang kita, ya mohon maaf, kita cancel beberapa banyaknya. Adapun kalau misalnya memang masih bisa kita lakuin, kita lanjutkan dengan teknis yang seperti yang lain, online dan lain sebagainya. Jadi kita ya sesuai antum-antum lah, orang syariah kan, anak orang usul apalah. Tapi di syariah tuh ada kaidah ini Bang ya, apa? Darul mafasid muqaddamin Muqaddamun ala jalbil masalih. Allah. Nah, seperti itu. Iya, Jadi gitu. kita lebih baik mencegah kerusakan ya kan, Kerusakan daripada kita mengobati. mencari kebaikan atau mencari kebaikan, maslahat ya, mencari seperti kebaikan. itu. Jadi mungkin kegiatan-kegiatan itu banyak maslahatnya, tapi karena sekarang lagi kegiatan yang lagi ada wabah penyakit seperti ini, Iya. jadi mungkin lebih tepatnya bagusnya kita untuk mencegah dulu kerusakan seperti itu. Oke, jadi jadi itulah ininya. Kegiatan-kegiatan PPMI dialihkan ke online lah ya, bisa dikatakan seperti Iya. itu. Nah, apa sih nih Bang usaha-usaha konkret yang diberikan oleh PPMI Mesir gitu untuk mencegah COVID-19 gitu kan, terkhusus untuk ngurus ini masisir yang sekarang kan di Mesir ini. Jadi jangan sampai ada pikiran, ada pertanyaan nih, ini PPMI ngapain sih kerjanya kan, karena COVID-19 kan di rumah aja gitu kan, apakah nggak ada kerjanya gitu, apa sih cara penanggulangan gitu, atau cara apa nih namanya ya, penyuluhan atau usaha apa yang udah diberikan dari PPM Mesir gitu. Kalau kita mungkin lebih ke apa namanya sisi edukatifnya. Jadi maksudnya kita sebar, nanti bukannya ada yang baru dibuat konten sama Bang Babas, dia memang full apa sih yang dilakukan PPM Mesir, nanti mungkin dilengkapi sama Babas lah kan kalau dalam hal ini kan. Tapi pokoknya yang sejauh ini kita pribadi mungkin pertama yang kami lakukan tuh apa namanya, menerima semua aspirasi gitu. Apapun aspirasi dari teman-teman semuanya kita satukan gitu kan. Nah, jadi akhirnya contoh misalnya dari kekeluargaan kita nutup kegiatan sampai tanggal 31, ya udah kita tutup semuanya. Jadi semua mahasiswa sepakat untuk tidak melakukan kegiatan. Nah, itu kan penyuluhan juga seperti itu. Baru kita tambah dengan apa namanya, adanya pamflet-pamflet seperti apa sih bedanya SARS apa namanya SARS-CoV sama COVID seperti itu. Apa sih manfaat dari
inkubator selama 15 hari seperti itu. Pokoknya banyak edukator sampai juga perlombaan yang membuat teman-teman Mesir itu merasa betah lah di rumah seperti itu. Dan yang paling penting alhamdulillah kita sudah membuat grup bersama KBRI, jadi bentuk satgas gitu. Satgas ya. Satgas ya, satuan tugas. Siap. Jadi akhirnya di sanalah nanti ada info-info ketua keluargaan menyebar ke warga-warganya seperti itu. Tapi tambahannya lebih banyak dari Pak Wapres. Mau silakan. Ada tambahan, Bang Babas. Jaket PP Mesir nih. Iya, kali kalau antum gak ada tambahan saya kurangin. Ya, menambahkan ya tadi mungkin dari media sosialnya kita sudah menjalin komunikasi, kemudian kerjasama yang baik dengan KBRI gitu kan, karena memang mereka adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di Indonesia gitu kan. Nah di balik dunia maya kita juga terjun langsung gitu kan, KBRI dan PPMI salah satunya yang sudah kita lakukan adalah membagikan masker dan vitamin kepada kekeluargaan tadi itu, organisasi vitamin vitamin C itu. Iya. Jadi siapa warga yang butuh masker, butuh vitamin, butuh dan sebagainya silakan minta ke keluargaan masing-masing. Udah gitu disebar tuh Bang kemarin ya? Itu sudah. Sudah. Kemudian nanti juga insya Allah ya Pak ada mungkin kita sedang mendata warga negara Indonesia yang saat ini karena kegiatannya terbatas kan. Kemudian mungkin ada warga negara Indonesia atau mahasiswa yang kegiatannya penghasilannya dilakukan di lapangan, tidak bisa dilakukan dalam rumah. Akhirnya butuh kesejahteraan dan sebagainya. Itu juga menjadi aspirasi yang masuk ke kita dan insya Allah diupayakan gitu kan. Harus diperjuangkan itu. Harus diperjuangkan Pak. Iya, harus diperjuangkan tuh orang-orang seperti saya juga ya. Tapi mungkin mumpung di sini nih, mungkin kita kita sebenarnya udah kasih penyuluhan banyak ke ketua tapi mungkin belum sampai. Ada yang mungkin belum sampai seperti itu. Jadi ada dua hal mungkin yang ingin Anda sampaikan. Yang pertama itu untuk dalam hal COVID seperti ini ya. Mungkin bisa dibilang pertama itu meningkatkan pengetahuan kita lah tentang COVID ini. Yaitu mungkin dari cara mencegahnya, dari cara kita kalau misalnya betul-betul urgen banget keluar rumah apa yang harus kita lakukan seperti itu. Contoh misalnya pastinya berusaha untuk stay at home ya kan. Jadi kalau memang beli pulsa misalnya atau jadi sehari 2 minggu mungkin jadi sekalian beli kebutuhan pokok kan. Jadi beli kebutuhan pokok contoh beras, minyak semuanya pokoknya di data semuanya kebutuhan pokok dibeli sekali udah habis itu stay at home gitu. Nah, kemudian jika urgen banget keluar apa yang harus dilakukan itu coba dipelajari juga gitu. Contoh misalnya harus pakai lengan panjang. Nah, antum di rumah sekarang. Kita kan di rumah kan? Ini lengan panjang. Lengan aneh yang panjang. Oh, siap. Iya. Nah, itu kan jadi lengan panjang. Baru kalau misalnya emang pakai masker itu dari awal pakai maskernya, jangan waktu di tengah-tengah kan seperti itu. Baru mungkin hindari menyentuh hidung, mata. Walaupun gatal-gatal tuh biarin dulu. Jangan pakai tangan. Jadi pakai apa? Pakai perasaannya begini-begini gitu ya. Nah, itulah. Kalau kebiasaan lu di rumah ngapain sih gitu kan, lagi kan disuruh di rumah aja nih ya kan. Kalau kebiasaan antum berdua lah ini ya, kebiasaan pribadi gitu di rumah ngapain aja gitu kan. Gimana ya kalau kita pribadi alhamdulillah maksudnya karena ibaratnya kalau misalnya dalam keadaan sekarang tuh kami berusaha biarkan kami yang bergerak untuk kita semua antum di rumah aja gitu. Jadi maksudnya mungkin ada rasanya kok kami bilang di rumah aja tapi kami juga masih keluar-keluar, tapi kami rasa pasti ada hal lain yang mau kami lakukan seperti itu. Jadi kadang ada keluar-keluar juga. Biar gitu. Kata di rumah juga kan, tapi masih ngurusin masisir gitu lah ya. Insya Allah semoga gitu. Di luar ngurusin masisir, di dalam ngurusin masisir ya. Ngurusin diri antum kapan gitu? Nah itulah sampai kaki belum berobat nih nanti antum urut ya. Kakinya masih sakit ini kemarin. Kakinya lagi biasa gara-gara main apa kayak? Bola. Aduh. Tenis meja, bukan. Enggak main bola. Main bola kakinya kayak ini, kita doain mudah-mudahan sehat. Ya, Allahumma amin. Nah, jadi maksudnya tapi kalau misalnya emang lagi memang betul-betul di rumah aja nih kan. Paling kami pasti ada BT-BT-nya kan. Pasti ada. Itu ngepes. Sampai kalau Master League kayaknya udah setahun saya main tuh udah. Oh ya, ngepes lah ya. Bang Bagus suka ngepes. Saya penyedia aja. Tapi pernah main kan ngepes? Rental. Enggak, kalau misalnya ngelawan sama beliau kalah saya. Oh ya. Tapi kalau main sama Ane dia
Nggak mau. Anim lu kalah. Iya. Tapi alhamdulillah ada di sini kan ada tenis meja. Tenis meja di Ada atas. tenis meja. Ya? Tenis meja. Jadi meja. jangan sampai kita di rumah aja tidur kan sampai lupa olahraga kan ya. Kudu ada olahraga gitu kan ya. Dan kayak Bang Obas ini lebih produktif gitu. Masak cilok. Oh ya. Indah. Tapi suka ini Bang. Suka nonton film gitu nggak? Kali film drakor gitu kan? Iya. Saya lihat teman-teman sih ada. Iya. Kayaknya muka antum sering saya. Muka aneh emang mirip-mirip orang Pemain Korea drakor, lah ya. ya. Iya, tapi suka nonton gitu. Saya kurang begitu suka sih. Kurang ya. Film-film pernah nonton film Kayaknya setan, kalau horor gitu kami ya. berdua Suka. kayaknya lebih tepatnya anime Jepang. Oh, ini Nobita. Itu kan ya, tapi itu termasuk sih sebenarnya. Tapi dia lebih ke kartun gitu. Kalau anime tuh dia kayak contohnya apa namanya? Kalau sekarang tuh yang lagi viral Boku no Hero Academia gitu. Fullmetal tuh nggak tahu kan? Nggak tahu gitu. Males. Nggak tahu nggak ngerti. Iya. Nah gitulah. Mungkin tapi kembali lagi tadi yang mana sampaikan. Pokoknya yang pertama itu coba dipelajari lah. Misalnya tentang pokoknya aware lah dalam hal seperti ini. Kemudian yang kedua yang ingin Anda sampaikan itu bagaimana jikalau kita ada gejala seperti itu. Jadi mungkin kepada teman-teman semuanya kan kita masih muda ya bisa dibilang ya, tapi jangan diremehkan juga gitu. Iya. Tapi alhamdulillahnya ketika kita masih muda seperti ini lebih mudah dalam hal penyembuhan. Jadi caranya itu bagaimana? Yang pertama tuh ketika kita ada gejala-gejala itu, yang pertama mungkin periksa dulu gitu. Oke, Pakai jadi termometer. yang sering diserang tuh orang-orang lanjut usia lah ya. Itu Berarti orang-orang Atau yang punya imun kurang kuat. Imun kurang kuat atau punya mungkin penyakit sebelumnya. lah ya. Hmm. Oh, iya. Nah pokoknya itu kalau misalnya kita insya Allah bisa lebih kuat insya Allah, asalkan selalu makan makanan ini juga kan sayur-sayuran. Tapi kalau orang imun lagi kuat. sering sakit hati tuh kena juga iya, ya? sakit hati itu Waduh. susah juga tuh kayaknya. Susah juga ya. Itu mengurangi Gimana? kekebalan imun. Tapi Stres segala macam itu berdampak. tapi ngomong-ngomong Ada solusi nggak untuk kalau sakit hati tuh? enggak, antum ngomong-ngomong masih jomblo gitu kan? Aduh. Apa sering sakit hati gitu? Ganti-ganti HP gitu. Oh ya, kalau ganti HP enggak. Ini setia loh, HP aja setia, apalagi apa? Iya. Antum asal bosan ganti ya. Enggak. Asal bosan ganti, antum yang diganti. Iya. Ya, jadi tapi kalau misalnya sakit hati apa sih? Kalau saran dari antum sakit hati apa ininya? Kalau sakit hati ya baca Quran aja. Allah. Insyaallah. Mudah-mudahan nanti kita adem. Ya. Siap. Baca ya Quran baca. Oke, ini ada. Tapi belum pertanyaan. selesai tadi. Apa? Mau ngomong Pokoknya apa itu. lagi? Jadi yang pertama kalau misalnya kita punya gejala, yang Oh ya, pertama ini periksa. cara-cara ya. Ya, step by step ini ya, step by step ya. Tadi Satu, tuh. kalau misalnya ada rasa gejala, pertama periksa termometer. Periksa. Pakai termometer tuh apakah di bawah 37 derajat atau di atas 37. Kalau misalnya Kalau di atas. kalau di atas berarti mulai melakukan isolasi diri gitu. Isolasi diri. Jadi karantina diri, jauhi teman-teman sementara karena di mungkin maktabah lah ya isolasinya. bisa jadi di kamar sendiri lah pokoknya. Oh gitu. Isolasi itu gimana Ki? Isolasi Mungkin ada itu yang nggak paham kan? Karantina, Oh, di menyendiri, karantina. uzlah. Menyendiri. Jadi bukan dirinya diisolasi. Gitu ya? Oh, bukan. Oke. Siap. Nah, itu pertama jadi periksa dulu gitu kan. Periksa. Baru yang kedua tetap tenang. Jadi kita imun itu kan kadang dipengaruhi sama stres tadi Bang ya. Iya, Nah, jadi supaya nggak stres ya tenang aja lah. Ketakutan gitu ya. Jangan panik lah pokoknya. Panik ya, jangan panik. Kalau ada bahasa Acehnya bek panik gitu. Baik panik. Iya. Oke, baru kemudian yang ketiga kalau misalnya udah sampai 4 hari, 5 hari masih ada gejala juga, Ya. itu mulai telepon kita PPMI boleh, PPMI lah ya. KBRI boleh, seperti itu. Nah, kemudian nanti tapi tetap lakukan isolasi diri tadi, karantina. Kemudian kalau semakin sudah sampai 8 hari itu masih tetap parah seperti itu. Iya. Mulai hubungi lagi PPMI dan KBRI, nanti kita akan telepon 105. Iya. Jadi nanti disitulah kita akan mengadakan rapid test seperti itu. Nah, jadi ketika nanti nauzubillah kita positif, kita langsung dibawa rumah sakit seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya bagaimana sih cara isolasi diri kalau memang kita positif? Enggak, antum kalau memang udah positif pasti dibawa rumah sakit seperti itu. Nah, jadi yang pertama lakukan adalah sebelum itu isolasi diri dulu, karantina dengan diri sendiri. Mungkin itu sih sebenarnya. Jadi dari panggung nggak sih atau kursi ya? Kursi lah dari kursi ini Siap. gitu kan. Dari kursi ini kita himbau untuk tetap tenang aja gitu. Tetap tenang. Komunikasi yang baik itu antara sama kita, jadi insya Allah Intinya, bisa. Jangan panik lah ya. Ya, jangan panik dan tetap ikuti peraturan-peraturan yang ada di Mesir. Tetap tinggal di rumah, jadi jangan
ingin selalu berkumpul. Tapi kalau emang ada rasa ingin berkumpul tuh normal juga sih ya. Boleh lah kumpul-kumpul di Zoom ya. Betul, Kan sekarang online. ada Zoom tuh online gitu ya. Kalau bahasa ininya daring. Iya, jadi menghilangkan rasa rindu tuh banyak cara sebenarnya sih ya. Iya. Ini mau ngobrol sedikit nih, Kay. Kembali lagi di organisasi ya, sedikit di organisasi. Mungkin teman-teman yang nonton nih ada yang belum pernah merasakan organisasi gitu kan. Mau tahu nih tips-tips dari antum, gimana sih ya tips-tips tentang keorganisasian, gimana cara ikut organisasi, terus ya pokoknya biar orang-orang nih termotivasi. Penting gak sih organisasi gitu kan? Ya gimana tuh, Kay? Siapa nih? Gimana Bang? Pak Pres? Silakan, Bang. Silakan. Oke, kalau aneh aja apa yang ngomong ya? Oh, boleh. Tapi kayaknya kalau misalnya poin organisasi kayak antum lebih pengalaman seperti yang daripada kami. Oh ya, kebetulan Ana sekarang bukan jadi narasumber gitu kan. Jadi antum yang ngomong gitu. Siap. Tapi kalau misalnya organisasi itu memang bisa dibilang penting ya. Jadi kalau dalam kehidupan tuh ibaratnya menanam ya kan. Jadi kalau misalnya nanti ada apa namanya ilmu-ilmu gitu ya. Jadi sebelum kita menanam sesuatu itu apa yang harus kita lakukan kan gitu. Berarti beli alatnya dulu, cangkulnya dulu kan gitu. Nah berarti gitu. Berarti kalau misalnya ada hal apa namanya mencari ilmu, berarti ilmu alatnya dulu kita kuasai gitu. Ilmu alat tuh. Nah, berarti kayak nahwu dan sebagainya kan. Kalau misalnya kayak fisika apa berarti belajar berhitung dulu kan gitu. Nah kemudian setelah itu apa namanya baru mulai nih pelajari ilmu-ilmu yang bagus atau ilmu yang memang cocok untuk kita, passionnya gitu. Nah kemudian kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana sih cara mencangkul yang baik dan benar? Nah itu nggak akan didapatkan kecuali dengan organisasi seperti itu. Jadi bisa dibilang cara kita muamalah dengan orang lain, sabar ketika menghadapi karakter-karakter orang yang berbeda, itu di organisasi gitu. Jadi penting sebenarnya organisasi itu gitu. Nah, tapi yang penting jangan lupa organisasi itu bukan tujuan, tapi dia lebih ke wasilah. Wasilah. Jadi tujuan kita mungkin kalau apa islaminya beribadah kepada Allah gitu. Tapi mungkin kalau misalnya emang biasanya mungkin kalau tujuan untuk ke Mesir apa? Kan kuliah, menuntut ilmu gitu, menuntut ilmu. Berarti wasilah organisasi ini jadikan wasilah untuk ya memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Jadi banyak kenalan makin mudah belajar dong. Tapi kalau banyak nih rumor-rumor kan yang bilang tuh bahwa kalau kita fokus di organisasi, kita berkecimpung di organisasi, kita susah ngatur kita buat belajar, ngatur buat talaki, bahkan kuliah gitu. Gimana tuh? Insya Allah kalau anda pribadi nanti pokoknya Bang Babas lah yang jawab ya. Kalau misalnya pribadi ya itulah yang apa yang sering dikatakan para ulama lah kan. Dan Allah sendiri juga apa namanya Rasulullah SAW sendiri bersabda Inna Allah fi aunil abdi maka abdu fi aunil akhi gitu. Jadi Allah akan pasti bersama hambanya ketika hambanya bersama saudaranya seperti itu. Jadi ketika kita menolong orang lain tuh asalkan kita serius ya belajarnya ya. Ketika ujian tuh rasanya memang beda gitu. Malah bisa dibilang kalau pesan-pesan ustaz-ustaz tuh terutama ada Ustaz Ali Irham yang bersama kita ya, senior kita, itu bilangnya seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang organisasi malah menghambat belajar kuliah, salah seharusnya malah lebih mudah dia menghafal. Jadi Allah makin memudahkan dia lagi gitu. Makanya Anda punya pengalaman ketika jadi ketua senat seperti itu ujian alhamdulillah gampang gitu. Ujian gampang tuh. Ya, tapi masalahnya waktu itu kertas saya disobek gitu. Disobek? Kenapa? Nyontek kali? Bukan. Jadi kenapa? mau step egg kan step egg. Ada yang lupa saya isi gitu. Jadi mau isi lagi, tiba-tiba ditarik sama pengawasnya karena udah habis waktu waktu itu. Tarik tuh koyak. Jadi itu waktu itu satu soal nggak saya jawab karena memang waktu ya kan. Kemudian terkoyak lagi kertasnya. Tapi alhamdulillah Allah bantu gitu. Nilainya waktu itu jajidan. Masya Allah. Jadi maksudnya pasti ada Allah bantu gitu. Iya. Jadi kalau ujian di Azhar tuh bukan sekedar belajar doang sih ya. Betul. Tapi ada faktor X ya. Mungkin gara-gara mungkin amaliyah kita ya kan. Apa namanya? Ya itu berpengaruh sih sebenarnya di ujian di Al Azhar gitu. Oke, dari Bang Bobas sekarang belum Dari Bang Bobas gimana? 2 pertanyaan tadi Iya, ya. organisasi dengan belajar apa menghambat belajar atau tidak gitu kan. Dari kacamata Anda juga sama sih. Beliau nggak nanya apa? Kasih. Gimana kayak? Ada-ada aja ternyata dia. Dari mata saya. Presiden kita. Gimana Mata gitu? Babas. Dari kacamata. Dari mata Babas. Oh, dari Antum mata Babas. ikutin MLC nggak? Oke, ngikut aneh. nih. Iya. Oh siap. Udah gitu aja ya. Gitu aja. Jadi memang kita melihat penting ya organisasi. Tadi sampaikan dari organisasi itu kita akan lahir gitu kepekaan sosialnya. Meskipun tidak dipungkiri orang-orang yang fokus kuliah, fokus mengaji itu juga memiliki kepekaan sosial juga. Tapi kita di sini dituntut untuk mengabdi kepada kawan-kawan gitu kan, kepada masyarakat dengan
membagi porsi antara tadi itu. Di satu sisi kita diwajibkan untuk belajar sebagaimana tugas kita pertama ke sini. Kemudian satu sisi kita diajarkan untuk peka kepada sosial. Organisasi ini pun melahirkan kreativitas, kemudian mengembangkan skill, keterampilan dan sebagainya, itu bisa diperoleh di organisasi. Khidmah umma ya. Dan yang saya rasa ini tidak akan sia-sia ketika kita pulang ke Indonesia pun gitu kan. Ini akan sangat berguna gitu, bermanfaat. Kemudian tadi itu karena rumor misal kalau organisasi pasti kuliahnya Kuliahnya dan lain sebagainya gitu kan. ketinggalan. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, organisasi di sini tuh punya batasan gitu, punya batasan. Jadi ketika Hamin sebulan menjelang ujian kita udah ditutup gitu Stop kan, ya? di stop Dulu semuanya. Sebetulnya persiapan untuk ujian itu sangat panjang gitu kan, nggak ada istilah misal kita sibuk organisasi sampai nggak bisa Ya, kalau belajar. dulu kan di Indonesia kita besok ujian malam baru belajar gitu Nah, kan. seperti itu. Iya, SKS gitu kan. SKS. Kalau diajar sulit kayak gitu ya. Iya. Tapi Jadi salah kalau misalkan ada yang menyalahkan organisasinya gitu kan. Salahkan pribadi kitanya yang kurang bisa mengatur waktu misalkan ya. Dan juga mungkin catatan ya bagi Mas Sisir yang senang berorganisasi tapi dia mengambil kalau bahasa kitanya hawak apa ya, rakus gitulah. Rakus mengambil banyak jabatan gitu kan. Ya misalkan fokuslah kepada satu atau misalkan kalau memang perlu 2 atau 3 jabatan yang mana itu tidak akan mengambil banyak waktu kita gitu kan. Cukup hal-hal penting aja gitu kan yang diambil, gak usah semuanya mau dilaksanakan gitu kan. Jadi porsi untuk belajarnya akan mengurang seperti itu. Artinya organisasi juga penting Bang ya. Penting. Kudu penting karena dia melahirkan kekreatifan ya, menimbulkan rasa rasa ingin kepekaan sosial ya. Jadi khodim lah ya. Khodimul ummah, masya Allah. Man khodama. Khudimah. Sekarang nggak ada kan mungkin dari kita di sini itu ketika pulang ke Indonesia ingin dilayani. Otomatis di sini tuh kita akan melayani masyarakat. Pulang nanti itu. Iya. Bahkan dengar-dengar antum penceramah seantero Jakarta Banten kayaknya. Itu dapatnya dari organisasi atau memang dari lahir kayak gitu? Jadi waktu anda lahir tiba-tiba udah ngomong aja nggak? Jangan ditanya deh itu deh. Iya. Pokoknya ya buat teman-teman, jadi organisasi itu sangat penting. Kalau ada yang bilang orang yang organisasi kuliahnya tertinggal, kata siapa? Ya, kuliahnya nggak ditinggal. Ya, kuliahnya tetap ada di sono. Ada di nggak jalan kuliahnya. Nggak akan lari ya. Iya, organisasi itu penting ya. Siap. Nah, kemudian mau nanya ini Kay, tentang apa namanya kan cara gimana sih masuk ke Al Azhar gitu kan. Jadi teman-teman kan di Indonesia ini banyak yang ngechat di IG PPMI ya kan. Bahkan ada yang ngechat ke Anda juga Kay. Bang, gimana sih cara Cewek masuk? pasti kan? Hah? Cewek pasti kan? Bukan. Oh, bukan. Perempuan. Iya. Artinya gini, dia nanya, Bang, gimana sih cara masuk ke Al Azhar? Gimana sih cara belajar di Mesir gitu? Tips-tipsnya gimana? Atau apa namanya, kudu melewati jalur apa dulu? Apa namanya, link-link apa yang kita buka gitu? Mungkin Bang Babas, Bang Arif bisa menjelaskan gimana caranya. Ini tapi merek bajunya nggak dicopot ya Bang? Mana? Ini. Aduh, ini nggak kelihatan kamera. Oh, siap. Berisik banget. Ini naik aja, soalnya bukan merek, bukan. Oh, siap. Jahitan lebih. Oke, lanjut. Bajunya. Iya. Memang salah satu peminat untuk pergi belajar ke Mesir ini cukup tinggi ya, dibanding yang negara-negara lain. Meskipun mungkin karena senior kita atau ulama-ulama yang lulusan dari sini berkiprah juga gitu kan di daerah-daerahnya gitu kan, akhirnya menjadi inspirasi bagi orang. Memang dari Kayak link Ustadz Abdul Somad ya. kayak Ustadz Abdul Somad, ya kan? ada Pak TGB, Pak Quraish Shihab dan lain-lain gitu kan. Iya. Ya, dan yang lainnya. Iya. Nah, jadi memang itu inspirasi yang menimbulkan keinginan gitu bagi masyarakat atau bagi junior kita untuk pergi Jadi ke sini giroh gitu lah ya. kan, giroh. Bahkan perlu diketahui bahwasanya di sini itu untuk pergi ke Mesir itu jalur yang resminya itu sebenarnya hanya dari Kemenag dan dari Kedubes Kedubes Mesir yang di Jakarta gitu kan. Dua itu.
Dan biasanya dilaksanakan di bulan-bulan April atau Mei seperti ini. Bulan April ya. April. Catat teman-teman, bulan April. Jadi sebelum bulan April kudu cari-cari tuh gimana caranya kan. Biasanya seperti itu. Ya. Cuman mungkin karena sekarang berbeda kondisinya, kemungkinan tidak ada di tahun ini atau mungkin bisa jadi di setelah kondisi kondusif lebih kondusif dan sebagainya mungkin akan diadakan gitu kan. Dan itu terbatas kuotanya, Guru. Iya. Tahun kemarin sekitar 1.000 orang diambil dari hampir sekitar 7.000 8.000 pendaftar. Oh iya. Iya. Tinggi ya. Nah, yang lolos ke sini gitu kan. Itu Kemenag, itu jalur resminya kayak nanti dari Kemenag itu setelah lolos nanti akan ada mediator atau mungkin penyambung lah bagaimana cara mengumpulkan berkas dan sebagainya gitu. Saya terus semangat gitu. Itu biasanya jangan diangin. Orang tadi beduk sampai. Nah, tapi kalau dari Kedubes tadi, Iya. Kedubes biasanya dari kenalan nih, kenalan atau utusan dari pondok gitu kan. Utusan dari pondok memang rekomendasi dari pondoknya. Akhirnya ikut tes di sana. Selain dari itu, itu insyaallah atau ada jalur lain. Ada beasiswa Gontor bang, beasiswa Gontor, beasiswa NU. Nah itu juga ini. Itu juga itu. Resmi. Ada ini nggak sih bang? Apa namanya tempat-tempat yang mengumpulkan teman-teman yang ingin berangkat ke Mesir? Jadi ada pelatihan sebelum. Mediator berarti ya. Mediator lah ya. Mediator ada nggak sih itu? Banyak Dari PPMI gitu, di share nggak dari PPMI? Ini loh mediator yang memang benar-benar mediator gitu. Sebenarnya 2 tahun yang lalu itu kita atau PPMI sarankan ya kepada organisasi daerah tadi itu untuk membuat mediator masing-masing. Jadi setiap daerah itu mereka punya peluang untuk menambah atau memperbanyak kader-kadernya yang datang ke sini gitu kan. Jadi setelah ada pelatihan itu mereka tidak kaget gitu. Jadi pelatihan mungkin ada yang sebulan, 2 bulan, bahkan setengah tahun. Kan belajar di sana banyak ya, ada yang hafal Quran dulu, ada yang belajar ilmu alat. Jadi di setiap daerah tuh ada mediator. Insya Allah ada. Wah, gampang banget ini tuh ya. Siap. Jadi buat teman-teman yang mungkin dari pondoknya nggak ada mediator atau tidak memberangkatkan santrinya berangkat ke Mesir, itu bisa gabung tuh ke mediator yang ada di daerah terdekat lah ya. Nanti mungkin di share ya di FB PPMI atau IG atau PPMI. bisa langsung ditanya sama seniornya gitu. Oh, Jadi gitu? misalnya seniornya dulu berangkat pakai apa sih gitu. Jadi pokoknya intinya ada namanya OIA cabang gitu kan, ada OIA pusat ya di Jakarta gitu. OIA cabang tuh kayak di apa? Pondok Cabe. Iya, itu yang pusat ya. Itu Pondok Pesantren Bait Quran namanya. Dan beliau mondok di sana. Oh gitu. Siap. Nah, itu jadi OIA pusat dan OIA cabang. Nah, mungkin di OIA cabang bisa daftar di situ. Kemudian selain OIA cabang ada kayak IKAT gitu. Ikatan Alumni Timur Tengah. Itu ada di Aceh, ada di beberapa daerah ada, di Sulawesi ada dan sebagainya. Baru ada juga mediator yang resmi juga terdaftar. Contoh kayak di Sumatera Utara itu ada Azhar Center. Itu juga terdaftar seperti itu. Tapi mungkin tambahan untuk teman-teman yang baru, misalnya yang ingin mendaftar ke Mesir, dipersiapkan itu 3 lah. Yang pertama itu 3. Catat. Duh, dia apa nih? Oh, kain. Oke. Satu itu apa namanya? Al-Qur'an ya. Al-Qur'an. Jadi mungkin kalau bisa hafal juz 1, juz 30 sama juz 2. Itu kalau bisa, tapi kalau misalnya nggak bisa, mungkin juz 1 sama juz 30. Jadi 2 juz lah minimal. Itu minimal banget. Tapi kalau misalnya kayak udah antum-antum udah hafal Quran, insyaallah makin mudah lah kan. Hafal Quran lagi? Hafal Quran. Quran. Oh iya. Dah Quran itu ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dah kemudian yang kedua itu bahasanya. Bahasa Arabnya. Jadi bahasa Arab ya, bukan bahasa daerah. Bukan bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Aceh nanti gimana? Bahabang nggak enak? Enggak iya. Oh, siap. Aneh nggak paham. Siap. Nah bahasa Arab tuh, jadi nanti di situ ada apa namanya istima tuh listening. Ya, listening. Jadi mulailah dengar ceramah-ceramah bahasa Arab. Nah kemudian ada Qiraah tuh bacaannya. Jadi mulailah baca-baca kitab turas tuh, coba lihat i'rab-i'rabnya gitu. Doroba Zaidun Zaidan, pokoknya gitu-gitulah. Oke. Nah kemudian setelah itu ada apa namanya? Qawaid itu nahwu shorof. Dan juga balaghah mungkin. Nahwu shorof balaghah. Kemudian yang terakhir ada kitabah tuh insya sama apa imla gitu kan. Jadi ada 4 tadi kan, istima apa lagi? Ada 5. Kitabah, istima, qiraah, qawaid. Qawaid. Satu lagi tadi. 4 apa satu lagi? Satu lagi bahasa.
Hafalan. Enggak, itu kan masuk ke yang pertama. Jadi pertama tuh Oh ya, Ayo. Coba ulang lagi. coba yang pertama tadi Quran. Quran. Yang kedua bahasa Arab. Nah, bahasa Arab terbagi jadi 4. Terbagi jadi 4. Ah, gitu. Di Oke. bawah dia nih. Nah, ya, silakan di bawah deskripsi dia di bawah ini. Ada enggak? Enggak ada ya? nih. Nggak ada. Siap. Kecuali Kemudian antum yang mengedit. Enggak pandai saya maksudnya. Ya. Oke, baru yang terakhir pengetahuan umum tentang agama lah. Jadi maksudnya terkait contoh ada aliran yang dibuat sama Wasil bin Ato. Aliran apa tuh contohnya? Apa? Aliran apa gay? Itu aliran yang ada ya, Mu'tazilah. Nah, itu Iya, Mu'tazilah. ya. Tahunya. Nah, itu. Begitu ah. Nah, bukan gitu. Jadi pengetahuan-pengetahuan seperti itu juga didalami. Nah, 3 itulah yang Iya. diperdalam dari sekarang. Jadi nanti waktu ada Kemenak, biasanya Kemenak tuh dibuka di Diktis Kemenak gitu. Diktis. Oh iya, Nah, ada coba. linknya. Ada linknya. Diktis Kemenak. Kemenak. Silakan. Oh, Iya. deskripsi kok enggak ada. Udah. Diktis Kemenak. Nah, gitu. Diktis Kemenak atau Kemenak, lihat aja nanti web resmi Kemenak pasti ada nanti insyaallah. Nah, Jadi ketika kita udah mempersiapkan 3 ini, ketika ada pendaftaran zip langsung aja. Zzz. Ada bunyinya tuh. Zup Ah, gitu. gitu. Oke. Tapi beliau keren banget gitu ya. Jadi kalau yang pernah teleponan sama beliau itu pasti di akhir teleponnya ada kalimat jazakallah khair, assalamualaikum gitu. Tapi nadanya gitu ya. Topik mana aja? Bitofik ya, Tamir. Bitofik mana aja, jazakallah. What the fuck? Lebih banyak amat. Doa namanya ya. Iya, doa. Jadi beliau orangnya tuh selalu mendoain orang, makanya beliau didoain orang. Ya Rabbal alamin. Ini kita doain kakeknya sehat. Oh iya, Yai lagi. Iya, gimana? Guru. Kita apa ganti-ganti tadi ya? Iya, kita Anak suka- saya lu. Ngobrol tuh biasanya manggil sama beliau nih guru, kiai gitu. Jadi Habib, kebiasaan. Habib, ya Sidi. kan? Iya, Habibi. Tapi pokoknya Bang Bebs nggak bisa diganti ya, Bang. Bang Bebs. Iya. Ada Ya, gimana, tambahan tadi. Jadi di kawan-kawan kita di sini, pelajar di sini, mahasiswa di sini kadang kreatif. Ya, kreatif membuat konten-konten termasuk tadi itu. Bagaimana cara lulus tes Oh, ya. tes ujian Tes Kemenak ujian, misalkan benar. kan. Atau ada tips-tips yang harus dilakukan oleh para calon mahasiswa, misal para pendaftar. Ada tuh di YouTube tuh. Itu banyak ya. Tinggal Ada. tulis aja misal cara di kuliah. YouTube ini nih kayak di YouTube tet gitu. Kayak itu lah. Iya. Iya. Di PPI TV juga ada. 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 Di scroll aja lagi pasti ada. Iya. Ada itu. Ada. Iya, ada. Ada ya. Ada. Jadi banyak kalau kita tinggal tulis bagaimana cara kuliah di Azhar misalnya. Itu nanti banyak kawan-kawan Keluar tuh berbagai Bang channel. Babas, Bang Arif kan ya. Iya. Kayaknya belum Siapa? belum pernah masuk kita ya. Belum buat. Belum buat. Nah, ini pertama kali nih. Ini pertama kali. Pertama kali. Oke, nanti kita beri judul. Apa judulnya? Cara masuk gitu ya. Tapi di-cut aja itunya Di-cut gitu. gitu. Iya. 2 menit cuma tuh. Bukan kita yang ngurusin. Nanti kita tanya Itu kan ada editor-editornya tuh kan? Iya, nanti Ada baris tuh. editor lah yang Pakai subtitle ya. Iya. Subtitlenya soalnya kita pakai bahasa kita sendiri, bahasa daerah, kagak ngerti kan antum. Iya, ada tambahan lagi dari Bang Arif. Bang Babas sudah nggak ada? Cukup. Ya, jadi begitu aja ngobrolan kita, ngobrol santai. Tambahannya minumnya kok nggak diminum ya? Minumnya Bang Babas diminum silakan. Ntar Bang Babas, ntar minumnya bareng-bareng sambil kita di atas. Iya. Iya, jadi ngobrol-ngobrol kita santai sekarang. Jadi yang teman-teman masih ada pertanyaan-pertanyaan, Memang ada ya podcast ya? Hah? Podcast ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya? Enggak, maksudnya Oh, masih ada siap. pertanyaan-pertanyaan di otaknya gitu kan. Ya kemarin-kemarin mudah-mudahan dengan ada podcast sekarang udah terjawab gitu kan. Ya, Ya, siap, jadi siap, kemarin yang PPM ngapain aja nih, mungkin ada yang julid gitu kan. Ya wajar lah dijulitin, Nabi aja dijulitin. Betul. Nah, antum siapa yang agak pengen dijulitin? Betul. Iya. Iya, Tumben wajar serius. aja. Iya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mudah-mudahan ya hadirnya podcast Podmi ya. Podcast bersama Pahmi. Bersama PMI. Nah, podcast bersama PPMI. Ya mudah-mudahan terjawab pertanyaan-pertanyaan antum. Tapi Podmi itu kayak sponsor gitu tuh. Antum dibayar nggak sih sama Podmi? Bukan Podmi. Podmi itu kalau kita lapar kita makan Podmi. Ya, Nah jadi itu Podmi. kan dibayar, Podmi ya? kan disebut lagi. Oh, iya. Minta bayaran ya, minta bayaran ya. jadi teman-teman yang lapar di rumah gitu, nggak ada makanan, nggak ada apa, ke PPMI aja datang. Seenggaknya kita bisa lapar bareng. Iya. Siap. Udah begitu aja. Tapi mungkin tambahan dari kita mungkin nggak banyak yang kita sampaikan hari ini kan terbatas waktu kita kan. Terbatas. Mungkin jangan lupa untuk mengikuti media-media sosial PPMI lah. Iya, PPMI harus. Mesir. Jadi ada Instagramnya Instagram PPMI tuh. Mesir, kemudian PPMI ada Mesir. websitenya. Website. Websitenya ppmimesir.id ya. Iya. Kemudian ada Ada PPMI TV. PPMI Jadi YouTube TV. yang subscribernya 7.000 sekarang ya. Itu berapa?
Berapa sih? 8.000 dah? Berapa ribu sekarang? 200. 7.200. Nah, itu PPM Mesir, apa YouTube-nya. Kemudian apa lagi? FB-nya, Facebook-nya, apa lagi? Web. Web tadi udah. Apa lagi? Udah 4. Udah itu Udah 4. aja. Nah, mungkin nanti katanya mau buat Spotify. Iya. Ada namanya Reza. Ada. Dia mau buat. Reza. Iya. Kita Reza lagi siapa? tagihan nanti. Iya. Ya pokoknya begitu dah ya. Artinya teman-teman patuhi peraturan-peraturan yang ada di Mesir, patuhi peraturan-peraturan dari KBRI, selalu baca surat-surat ketika ada himbauan yang dikirim dari PPM Mesir atau KBRI Mesir. KBRI Kairo untuk Mesir. Siap, betul. Ya. Jadi kudu diliatin, harus dilihatkan, harus dilihat, dibaca gitu kan, jangan cuma di scroll gitu ke atas. Kalau bisa bantu di share biar teman-teman semuanya tahu. Oke. Terus ada teman lagi dari Bang Babas, dari Bang Arif. Mungkin tambahan, kan sekarang kita lagi ini ya, lagi open donasi gitu, bantuan dana. Jadi kalau misalnya emang ada yang mau open donasi, baik itu bantuan apapun gitu. Misalnya dia punya kenalan dokter, kasih tahu kita. Dia punya udah mobilannya nggak kepake nih, pakai aja misalnya gitu. Baru apalagi yang lain-lain, Bang, saya pengen jadi dokter, saya pengen bagi-bagi sembako, saya pengen keluar lah pokoknya. Begitu. Kabari kita. Jadi pokoknya intinya di sekarang kayak gini tuh kita tingkatkan kewaspadaan kita bareng-bareng, juga bantu bareng-bareng gitu. Akhirnya sukses kita bareng-bareng. Jadi ketika kepedulian tuh ada, insyaallah lah. Jadi yang punya harta bantu pakai hartanya, kayak ya. Yang bisa pakai tenaga bantu pakai tenaganya, yang bisa doa bantu pakai doanya, Betul. yang nggak bisa ngapa-ngapain bantu diem di rumah. Iya, mantap. Please. Bantu diem di rumah, bantu diem di rumah kayak. Jangan pada kumpul. Ya pokoknya kita saling mengingatkan, saling berdoa mudah-mudahan Mas Sisir semuanya, dan sampai saat ini alhamdulillah Mas Sisir belum terdaftar sebagai Nauzubillah min zalik. terdaftar sebagai apa? Yang terkena COVID-19. Mudah-mudahan semuanya selamat dan nggak Amin, ada ya Rabbal tuh Alamin. terdaftar jadi nama Indonesia ada di situ, nggak ada Nauzubillah min hubungannya. zalik, nggak ada. Sehat semuanya, selamat bisalamah insyaallah. Apa lagi nggak ada, ya udah kita tutup sampai di sini dulu podcast bersama PPMI. Mudah-mudahan di hari-hari berikutnya ada podcast lagi bersama, mungkin diganti bukan saya lagi. ya pokoknya mohon maaf lahir batin kalau banyak kata-kata yang salah, kata-kata yang kasar, karena memang kita makhluk kasar ya, bukan makhluk halus. Betul. Ya, sekian dari kami, mohon undur diri. Selamat selamat datang bulan suci Ramadan, Allahumma shalli. dan selamat tinggal COVID-19. Ya, Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk pantengin terus YouTube channel kita, karena bakal banyak banget konten-konten baru menarik loh. Contohnya podcast ini. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, share juga, dan jangan di skip iklannya ya. Assalamualaikum. Sekarang pertanyaan cepat. Siapa yang sering begadang? Saya kayaknya. Drakor apa Hollywood? Hollywood. Kafe atau Hadiko? Hadiko. Nikah cepat apa nikah siap? Nikah siap. Punya calon istri galak atau jomblo seumur hidup? Waduh, Istri galak. mending lah masa jomblo.